Shalom. Jemaat Tuhan kita Yesus Kristus, kami Majelis Takbisan HKBP Serang Sengsawa menyampaikan kepada Bapak, Ibu, dan saudara-saudari yang hadir pada ibadah ini, selamat hari Minggu bagi kita semua. Tuhanlah yang menyertai dan memberkati kita semua. Kami berharap agar kita semua menjaga kekhususan dan kekudusan ibadah kita ini. Minggu kita hari ini adalah Minggu Rogate atau berdoa. Topik pada ibadah minggu ini adalah doa orang beriman. Terpujilah Tuhan Allah melalui ibadah kita ini. Untuk itu, mari kita satukan hati dan pikiran kita untuk memuji dan memuliakan Tuhan Allah. Mari kita mulai ibadah ini, kita menyanyikan dari Kidung Jemaat nomor 15, Berhimpun Semua. Nama Allah Bapa dan nama anaknya Tuhan Yesus Kristus dan nama Roh Kudus yang menciptakan langit dan bumi. Amin. Dan apabila kamu berseru dan datang untuk berdoa kepadaku, maka aku akan mendengarkan kamu. Apabila kau mencari aku, kamu akan menemukan aku. Apabila kamu menanyakan aku dengan segenap hati, aku akan memberi kamu menemukan aku. Haleluya. 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 Mari kita berdoa. Ya Tuhan Allah Bapa yang Maha Kuasa, hanya karena kasih-Mu kami sekarang dapat berkumpul dan berdoa kepadamu. Dalam firman-Mu Engkau berjanji bahwa di mana ada 2 atau 3 orang berkumpul dalam nama-Mu, di situ Engkau ada di tengah-tengah mereka. Ya Tuhan, genapilah janji-Mu, dengarlah doa permohonan kami ini. Berilah kami hidup yang layak dan pengetahuan akan kebenaran-Mu, serta pengharapan akan hidup yang layak di dalam anak-Mu Yesus Kristus Tuhan kami. Amin. Kita bernyanyi Pujilah Tuhan Sang Raja nomor 10.
Dengarlah hukum Taurat yang diambil dari tita yang ketiga dan maksudnya. Demikian bunyinya. Jangan menyebut nama Tuhan Allah dengan sembarangan, sebab Allah akan menghukum orang yang menyanyiakan namanya. Maksudnya adalah, kita harus takut serta kasih kepada Allah, sebab itu jangan mengkutuki, mengumpat, memakai guna-guna, berbohong, menipu dengan memakai nama Allah, sebab hanya dalam penderitaan dan di dalam dosa serta puji-pujianlah kita layak menyebut nama Tuhan Allah. Demikian hukum Tuhan, marilah kita memohon kekuatan dari Tuhan. Ya Tuhan Allah, kuatkanlah kami melakukan yang sesuai dengan hukum-Mu. Amin. Kita bernyanyi dari Kidung Jemaat nomor 26 ayat 1 ditambah 3. Mampirlah dengan doaku. Marilah kita merendahkan diri untuk mengaku dosa kita di hadapan Tuhan. Kita berdoa. Ya Tuhan kami yang Maha Kasih dan Maha Kudus, Bapa kami di dalam Yesus Kristus, setiap kali kami datang ke hadapan-Mu, kami merasa bahwa kasih-Mu sangat kami butuhkan. Karena itu kami datang merendahkan diri dari hadapan-Mu dan mengaku bahwa kami sering seperti domba yang sesat menyimpang dari jalan yang benar. Janganlah Engkau menguncilkan kami dari kehendak-Mu oleh karena dosa dan pelanggaran kami. Karena Engkau tidak menginginkan kematian dari orang fasik, melainkan Engkau menginginkan pertobatannya agar dia selamat. Ampunilah segala kesalahan dan pelanggaran kami dengan perantaraan penghulu kami yang tunggal itu, Anak-Mu Tuhan Yesus Kristus. Tetapkanlah anugerah-Mu bagi kami dengan perantaraan kesaksian dan kuasa Roh Kudus, supaya kami terhibur dan datang memanggil Engkau, dan agar segala perbuatan dan kekuatan serta pikiran kami menjadi kemuliaan bagi nama-Mu yang kudus itu. Amin. Marilah kita mendengarkan janji Tuhan tentang pengampunan dosa. Demikianlah firman Tuhan, Aku telah menghapus segala dosa berontakan-Mu, seperti kabut diterbangkan angin, dan segala dosamu seperti awan yang tertiup.
kembalilah kepadaku, sebab aku telah menebus engkau. Kemuliaan bagi Allah di tempat yang maha tinggi. Amin. Kita bernyanyi dari Kidung Jemaat nomor 380 ayat 1 ditambah 2. Marilah kita mendengar firman Tuhan yang ditetapkan untuk minggu ini, diambil dari kitab 1 Samuel pasal 1 ayat 9 sampai ayat 18. Kita membacanya secara responsoria. Pada suatu kali setelah mereka habis makan dan minum di Silo, berdirilah Hana, sedang Imam Eli duduk di kursi dekat tiang pintu bait suci Tuhan. Kemudian bernazarlah ia, katanya, Tuhan semesta alam, jika sungguh-sungguh engkau memperhatikan sengsara hamba-Mu ini dan mengingat kepadaku dan tidak melupakan hamba-Mu ini, tetapi memberikan kepada hamba-Mu ini seorang anak laki-laki, maka aku akan memberikan dia kepada Tuhan untuk seumur hidupnya, dan pisau cukur tidak akan menyentuh kepalanya. Dan karena Hana berkata-kata dalam hatinya, dan hanya bibirnya saja bergerak-gerak, tetapi suaranya tidak kedengaran, maka Eli menyangka perempuan itu mabuk. Tetapi Hana menjawab, bukan tuanku, aku seorang perempuan yang sangat bersusah hati, anggur ataupun minuman yang memabukkan tidak kuminum, melainkan aku mencurahkan isi hatiku di hadapan Tuhan. Jawab Eli, pergilah dengan selamat, dan Allah Israel akan memberikan kepadamu apa yang engkau minta daripadanya. Demikian firman Tuhan. Berbahagialah orang yang mendengar firman Allah serta memeliharanya. Amin. Kita bernyanyi dari Kidung Jemaat nomor 454 ayat 1 ditambah 3.
Marilah kita bersama-sama mengaku iman kepercayaan kita, sebagaimana teman-teman seiman di seluruh dunia, kita bersama-sama mengucapkannya. Aku percaya kepada Allah, Bapa yang Maha Kuasa, Khalik langit dan bumi. Aku percaya kepada Yesus Kristus, Anaknya yang tunggal Tuhan kita, yang dikandung daripada Roh Kudus, lahir dari anak darah Maria, yang menderita sengsara di bawah pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, mati dan dikuburkan, yang turun ke dalam kerajaan maut, pada hari yang ketiga bangkit pula dari antara orang mati, naik ke surga, duduk di sebelah kanan Allah Bapa yang Maha Kuasa. Dari sana akan datang kelak untuk menghakimi orang yang hidup dan yang mati. Aku percaya kepada Roh Kudus dan adanya satu gereja yang kudus, persekutuan orang kudus, pengampunan dosa, kebangkitan daging, dan hidup yang kekal. Amin. Kita mendengarkan jemaat minggu ini. Salam. Kita akan mendengarkan warta jemaat pada Minggu Rogate 9 Mei 2021. Yang pertama, pelaksanaan ibadah pandemi. Gereja meminta kepada seluruh jemaat yang mengikuti ibadah minggu di gereja ini supaya mematuhi aturan protokol kesehatan mencegah COVID-19 yang ditetapkan oleh pemerintah, yakni tetap menggunakan masker, menjaga jarak, mencuci tangan, dan tidak berkerumun sebelum dan sesudah ibadah di komplek gereja. Yang kedua, jadwal ibadah
Jadwal ibadah Kamis 13 Mei 2021 atau peringatan hari kenaikan Tuhan Yesus. Pagi jam 7 sampai selesai, wilayah 4, 5, dan 6 berbahasa Indonesia live streaming. Jam 9.30 sampai selesai, wilayah 7, 8, dan 9 berbahasa Batak dan live streaming. Sore jam 17 sampai selesai, wilayah 1, 2, dan 3 berbahasa Indonesia. Minggu 16 Mei 2021, pagi sampai selesai, wilayah 1, 2, dan 3 berbahasa Indonesia live streaming. Jam 9.30 sampai selesai, wilayah 4, 5, dan 6 berbahasa Batak dan live streaming. Jam 17 sampai selesai, wilayah 7, 8, dan 9 berbahasa Indonesia. Yang ketiga, jemaat baru telah diterima menjadi anggota jemaat baru di gereja kita, yaitu keluarga Salomo Sianturi dan Jona Wari Borumunte. Sebelumnya mereka adalah anggota jemaat HKBP Sibengkurung Resort Tigalingga, distrik 6 Dairi. Sekarang ini mereka bertempat tinggal di Jalan Raya Lenteng Agung Barat, Jagakarsa, Jakarta Selatan, wilayah 1. Semoga mereka menjadi jemaat yang bertumbuh di gereja ini. Yang keempat, hendak menikah. Warta pertama, hendak menerima pemberkatan nikah, yakni saudara Hasudungan Tambunan SH CPLHI, putra dari Bapak Maju Tambunan, Ibu Reni Buru Tampubulon, alamat Pondok Hijau Permai, Blok H1 nomor 3, Rawalumbu, Bekasi Timur. Anggota jemaat HKBP Maranatha Rawalumbu, Resort Maranatha Rawalumbu, distrik 19 Bekasi. Dengan tunangannya, Saudari Vera Donna Nababan, AMD, putri dari Bapak Parulian Nababan, Ibu Jentina Boru Manalu, alamat Kampung Tipar, Makarsari, Depok. Anggota jemaat HKBP Srengseng Sawah, Resort Srengseng Sawah. Perjanjian nikah kedua mempelai telah dilaksanakan pada hari Sabtu 8 Mei 2021 di HKBP Srengseng Sawah, dan pemberkatan nikah akan dilaksanakan pada hari Sabtu 22 Mei 2021 jam 8 di Gereja HKBP Maranatha Rawalumbu, Resort Maranatha Rawalumbu, distrik 19 Bekasi. Kiranya rencana pemberkatan nikah mereka berjalan dengan baik dan diberkati oleh Tuhan. Yang kelima, ibadah peringatan hari kenaikan Tuhan Yesus. Gereja kita akan mengadakan ibadah peringatan hari kenaikan Tuhan Yesus pada hari Kamis 13 Mei 2021 pada 3 waktu, yaitu waktu kebaktian maksudnya jam 7 berbahasa Indonesia, jam 9.30 berbahasa Batak, dan ibadah sore jam 17 berbahasa Indonesia. Marilah kita membawa Alkitab Kidung Jemaat atau Bibel buku ND kita masing-masing pada saat mengikuti ibadah peringatan tersebut. Pada ibadah tersebut kita akan mengumpulkan persembahan ke depan setelah khotbah untuk membantu kegiatan pengembangan masyarakat HKBP Pusat. Atas perhatiannya kita semua kami sampaikan terima kasih. Yang keenam, kebaktian wilayah. Kebaktian wilayah-wilayah atau wilayah 1 sampai dengan 9 pada hari Kamis tanggal 13 Mei 2021 untuk sementara ditiadakan. Kebaktian wilayah akan dilaksanakan kembali pada hari Kamis 20 Mei 2021. Atas perhatiannya semua kami sampaikan terima kasih. Yang ketujuh, ibadah Paskah dan syukuran Punguan Inahanna. Pengurus Punguan Inahanna HKBP Distrik 8 DKI Jakarta akan mengadakan ibadah Paskah dan syukuran Inahanna sedistrik 8 DKI Jakarta, yakni pada hari Selasa 11 Mei 2021 mulai jam 9.30 sampai dengan selesai.
bertempat di Sopo Marpikir HKBP, Jalan Damai nomor 1 Pulau Gebang, Cakung, Jakarta Timur. Adapun tema ibadah Paskah dan syukuran tersebut ialah berpaling kepada Sang Hidup, atau Yohanes 20 ayat 14 sampai dengan 16. Bapak Pendeta Resort dan perwakilan dari Punguan Inahana gereja kita akan menghadiri kegiatan tersebut. Yang kedelapan, anggota jemaat yang sakit. Yang pertama, Nyonya JP Manulang, Boru Situmorang, wilayah 6, dirawat di Rumah Sakit Jahira. Yang kedua, Nyonya Manulang, Boru Simanjuntak, dari wilayah 3, dirawat di Rumah Sakit Andika. Firman Tuhan mengatakan, Ia sendiri telah memikul dosa kita di dalam tubuhnya di kayu salib, supaya kita yang telah mati terhadap dosa hidup untuk kebenaran. Oleh bilur-bilurnya kamu telah sembuh. Yang kesembilan, rapat evaluasi majelis takbisan atau Parhalado Partohonan. Gereja kita akan melaksanakan rapat evaluasi majelis takbisan HKBP Srengseng Sawah pada hari Jumat 14 Mei 2021 mulai jam 18 WIB sampai dengan selesai, bertempat di gedung gereja. Rapat majelis takbisan HKBP Srengseng Sawah yang dipimpin oleh Bapak Pendeta Resort atau pimpinan jemaat akan membicarakan evaluasi pelayanan di HKBP Srengseng Sawah selama 4 bulan ini. Untuk itu kepada seluruh penetua atau majelis takbisan HKBP Srengseng Sawah diwajibkan untuk mengikuti rapat evaluasi tersebut. Warta jemaat ini menjadi undangan resmi dari Bapak Pendeta Resort atau pimpinan jemaat kepada setiap penetua HKBP Srengseng Sawah. Yang ke-10, pendataan ulang dan peremajaan database jemaat HKBP Srengseng Sawah. Sesuai dengan program HKBP tahun 2021, yakni pendataan ulang dan peremajaan database HKBP, maka Majelis Takbisan HKBP Srengseng Sawah pada sermon Majelis Takbisan pada hari Kamis 15 April 2021 yang lalu memutuskan untuk melaksanakan pendataan ulang jemaat HKBP Srengseng Sawah sesuai dengan formulir pendataan jemaat HKBP yang dikeluarkan oleh Biro Jemaat dan Balitbang HKBP Pusat. Formulir pendaftaran jemaat tersebut akan dibagikan oleh setiap penetua di setiap wilayah kepada jemaat yang ada di wilayah-wilayah untuk bekerja sama dan mendukung program pendataan ulang dan peremajaan database HKBP Srengseng Sawah, yakni mempersiapkan fotokopi kartu keluarga, fotokopi akte baptis kudus atau surat terdidik, fotokopi lepas sidi atau surat malua, fotokopi akte nikah atau surat hot ripe bagi yang telah menikah, untuk diserahkan kepada panitia wilayah yang datang ke rumah jemaat, majelis wilayah ke wilayah yang lain dalam lingkungan gereja HKBP Srengseng Sawah tercatat menjadi jemaat di wilayah yang ditempati saat ini. Marilah kita bersama-sama mendukung program pendataan ulang jemaat HKBP Srengseng Sawah agar kita memperoleh database jemaat HKBP Srengseng Sawah yang akurat. Atas perhatiannya kami sampaikan terima kasih. Jemaat yang mengikuti ibadah boleh kita lihat di lembaran yang disediakan. Jemaat yang berulang tahun boleh kita lihat di lembaran yang sudah disediakan. Warta keuangan juga bisa kita lihat di lembaran yang disediakan. Demikian warta jemaat dalam minggu ini. Atas perhatiannya kami dari majelis mengucapkan banyak terima kasih.
Kita bernyanyi dari Kidung Jemaat nomor 460 ayat 1 dan seterusnya sambil mengumpulkan persembahan. Damai sejahtera Allah yang melampaui segala akal, itulah yang memelihara hati dan pikiran saudara-saudara di dalam Yesus Kristus Tuhan kita. Amin. Shalom. Bapak Ibu, saudara-saudara yang saya kasihi dalam Kristus Yesus, dan juga bagi jemaat yang beribadah secara live streaming di rumah masing-masing, firman Tuhan yang menyapa kita pada hari Minggu yang berbahagia ini, Minggu Rogate, berdoa, tertulis dalam kitab 1 Yohanes pasal 5 ayat yang pertama hingga ayat yang kelima. Demikian firman Tuhan. Iman mengalahkan dunia. Setiap orang yang percaya bahwa Yesus adalah Kristus lahir dari Allah, dan setiap orang yang mengasihi Dia yang melahirkan, mengasihi juga Dia yang lahir daripadanya.
inilah tandanya bahwa kita mengasihi anak-anak Allah, yaitu apabila kita mengasihi Allah serta melakukan perintah-perintahnya. Sebab inilah kasih kepada Allah, yaitu bahwa kita menuruti perintah-perintahnya. Perintah-perintahnya itu tidak berat, sebab semua yang lahir dari Allah mengalahkan dunia. Dan inilah kemenangan yang mengalahkan dunia, iman kita. Siapakah yang mengalahkan dunia selain daripada dia yang percaya bahwa Yesus adalah anak Allah? Demikian firman Tuhan. Bapak Ibu saudara-saudara yang saya kasih dalam Kristus Yesus, berdoa rogate, saya pikir kita sudah memahami apa dan bagaimana doa sebagai orang Kristen, sebagai orang percaya kepada Yesus Kristus. Kita sudah menggelutinya bahkan sejak kita diajar oleh orang tua kita berdoa, entah itu doa makan, entah itu doa syafaat, entah itu doa mau tidur dan lain sebagainya. Kita sudah memahami bahwa doa adalah nafas kehidupan orang Kristen, layaknya sebagai urat nadi yang tidak bisa berhenti, yang tidak boleh dihentikan, yang selalu dan harus dihidupi. Sehingga pemahaman kita semakin berkembang bahwa doa itu adalah komunikasi yang intens antara manusia dengan Allah yang kita yakini sebagai sumber daripada segala solusi, sumber daripada segala berkat-berkat dan karunia yang Tuhan janjikan, yang Tuhan genapi, dan yang Tuhan senantiasa wujud nyatakan di dalam kehidupan kita. Sehingga doa itu menjadi sebuah kekuatan. Sehingga doa itu menjadi sebuah kekuatan yang teramat sangat untuk dapat mengalahkan banyak hal dalam kehidupan kita. Mengalahkan hati yang gundah gulana, mengalahkan hati yang selalu ragu-ragu, mengalahkan hati dan pikiran yang senantiasa kita andalkan, dan untuk mengajak kita untuk senantiasa meneduhkan diri di hadapan Tuhan dan membiarkan Tuhan bekerja melalui segala rencana dan rancangannya. Itu saya pikir doa. Nah, Bapak Ibu saudara-saudara yang saya kasih dalam Kristus Yesus, implementasi ataupun bukti nyata yang dapat kita lihat bahwa kita telah dihantarkan tadi kepada khotbah ini melalui firman Tuhan yang dibacakan, penuntun hidup baru, yaitu epistel. Bagaimana seorang Hana yang mengalami keterpurukan jiwa, mengalami keterpurukan mental dan psikologis, yang menyandarkan hidupnya kepada Tuhan, yang acap kali dimaki, yang acap kali diledeki oleh penina, yang menyatakan engkau tidak lengkap, engkau tidak sempurna karena engkau tidak punya anak, karena Tuhan telah menutup rahimmu dan lain sebagainya. Tapi apa yang dilakukan oleh Hana? Dia mau menjadi seorang pemenang. Dan itu firman Tuhan yang mau disampaikan kepada kita, bahwa anak-anak Tuhan, bahwa orang-orang yang percaya kepada Tuhan, bahwa orang-orang yang senantiasa mengutamakan persekutuannya, menyerahkan hidupnya kepada Tuhan, dan senantiasa melibatkan segala rencana dan rancangannya bersama-sama dengan Tuhan, akan menjadi seorang pemenang. Amin. Kita harus memenangkan segala perkara kita. Kita harus menyandarkan hidup kita kepada Allah. Oleh sebab itu ada beberapa hal
yang mau kita imani dan yang mau kita implementasikan di dalam kehidupan kita sebagai orang percaya dan orang yang menyatakan satu-satunya sumber hidupku adalah Tuhan di dalam Yesus Kristus sebagai Tuhan dan Juru Selamatku yang hidup. Yang pertama yang mau kita lihat Bapak Ibu Saudara-saudara melalui firman Tuhan ini adalah iman bukan merupakan sesuatu yang abstrak, yang senantiasa digulirkan pemahamannya oleh orang-orang pada masa sekarang ini. Bahkan mungkin pada masa zaman Yohanes ini dituliskan, bahwa banyak ilmu-ilmu, bahwa banyak pandangan-pandangan yang bermunculan pada saat itu, yang meragukan keilahian Allah di dalam Yesus Kristus, yang meragukan kemanusiaan, kekudusan manusia Allah, bahwa Allah itu adalah Allah yang begitu kudus dan dia tidak mungkin memakai manusia yang adalah kotor dan najis sebagaimana yang disaksikan oleh Yesaya. Aku ini adalah laki-laki yang najis, bibirku adalah najis, dan saya tidak layak untuk menjadi mediamu untuk menyampaikan ketetapan-ketetapan dan firmanmu kepada umat yang najis ini, yang kotor bibirnya ini. Allah pada saat itu sudah menyatakan, jangan katakan engkau najis. Aku akan mentahirkan engkau, aku akan menguduskan engkau. Manusia saja bisa dikuduskan oleh Allah, apalagi dirinya yang kudus dan yang maha kuasa. Bagaimana mungkin manusia meragukannya? Beredar pada masa itu poda ataupun dogma gnostisisme yang meragukan keilahian Allah, yang meragukan bahwa Allah di dalam Yesus Kristus lahir dari manusia, lahir dari apa yang kita ikrarkan sebagai pengakuan iman rasuli, lahir dari anak darah manusia, anak darah Maria, yang dikuduskan dan yang ditahirkan. Itu Bapak Ibu Saudara-saudara. Dan banyak saya pikir ilmu-ilmu ataupun pandangan-pandangan yang mungkin hingga pada saat sekarang ini kita bisa rasakan itu, yang meragukan Allah, yang meragukan kuasa Allah, yang meragukan hahomion nih debata di dalam kehidupan kita sehari-hari, yang walaupun kita percaya sebagaimana iblis meyakini kuasa dan kekuatan Allah, iblis juga mengakui kekuatan Allah, tetapi dia tidak mengimaninya. Maka salah satu senjata yang paling ampuh yang bisa kita implementasikan dalam hidup kita pada saat sekarang ini adalah doa. Sehingga melalui doa, iman itu tidak akan abstrak lagi. Di dalam doa, iman itu akan menjadi sebuah kenyataan. Karena Yesus, Allah di dalam Yesus Kristus menyatakan kasih-Nya. Jadi kasih Allah itu tidak abstrak, nyata, bisa dilihat, bisa dirasakan, dan bisa dibayangkan, bisa dinyatakan dalam kehidupan kita sehari-hari. Kasih. Dan itu kita pada pagi hari ini. Karena begitu besar kasih Allah akan dunia ini, sehingga Dia mengaruniakan anaknya yang tunggal, supaya setiap orang yang percaya kepadanya tidak binasa, melainkan beroleh hidup yang kekal. Bapak Ibu Saudara-saudara yang saya kasihi dalam Kristus Yesus, bahwa penulis kitab Ibrani juga sangat jelas menyatakan bahwa iman itu tidak sesuatu yang tidak bisa dilihat, tidak menjadi sesuatu yang tidak bisa dirasakan. Namun bisa diraih, bisa dilihat, dan bisa direncana dan dirancangkan. Sekalipun kita tidak punya bukti yang konkret.
sebagaimana yang dinyatakan di dalam Ibrani pasal 11 ayat 1. Mari kita buka Bapak Ibu Saudara-saudara, apa yang dinyatakan di dalam pasal Ibrani pasal 11 ayat yang pertama. Iman adalah, sudah bisa dapat? Mari kita baca bersama-sama Bapak Ibu Saudara-saudara. 2, 3 ya. Iman adalah dasar dari segala sesuatu yang kita harapkan. Apa yang saudara-saudara harapkan dalam hidup ini? Bahagia, sukses, punya jabatan, dapat pekerjaan, anak-anakku mau tamat, mau selesai, mau sarjana ini dan itu. Apa yang mau engkau lakukan untuk meraih apa yang kita harapkan itu? Makanya selalu dikatakan oleh seorang pengkhotbah, iman itu supaya menjadi sesuatu yang konkret, supaya menjadi sesuatu yang tidak abstrak, maka iman itu memerlukan sesuatu media, yaitu kasih. Tuhan sudah mengajarkannya. Oleh karena iman, maka Abraham mau dan bersedia meninggalkan tahta kemuliaannya di dunia ini, kenikmatannya di dunia ini, punya harta, punya kedudukan, punya jabatan, dan dia mau melakukan sesuatu yang lebih lagi, sekalipun dia tidak punya bukti untuk itu, tapi dia memiliki indera keenam. Kualitas hidupnya bersama dengan Tuhan. Demikian juga Musa. Oleh karena iman, sekalipun dia harus menghadapi banyak tantangan dan cobaan, dia mau move on dari kerajaan Firaun. Di sana dia sudah menjadi orang yang senang, orang yang menikmati dunia. Tapi inikah akhir daripada hidupku? Ada panggilan yang memanggil dia, selamatkan umatku. Bahwa ada tugas dan tanggung jawab yang lebih besar. Di sana kamu akan memiliki martabat hidup. Dan oleh karena iman, saya pikir Bapak Ibu Saudara-saudara kita hadir dan berada di sini untuk menerima mahkota itu, untuk menyatakan kemuliaan, hikmah dan kasih yang daripada Allah. Bapak Ibu Saudara-saudara, oleh sebab itu iman itu harus nyata. Di dalam doa kita diajar dan kita dibimbing, dan kita diberikan kekuatan, hikmah dan kebijaksanaan. Maka doa itu adalah menjadi bagian yang tidak terpisahkan dari hidup orang percaya. Di dalam doa kita mau diajarkan keterbatasan kita, dan kita mau dituntun untuk mengakui kekuatan dan kuasa Allah. Dan itu yang ditunjukkan oleh seorang Hana. Apa yang dilihatnya, apa yang ditunjukkannya, dan apa yang dibuktikannya, supaya doa itu punya kuasa. Bapak Ibu Saudara-saudara, selalu kita diajarkan bagaimana sikap berdoa itu. Bagaimana sikap berdoa itu, dan bagaimana sikap kita pasca di dalam doa dan permohonan kita kepada Tuhan. Di dalam doa diajarkan kepada kita, lakukanlah bagianmu dan nantikan bagian Tuhan. Tidak sedikit orang-orang yang ragu akan doanya, sekalipun dia begitu getolnya, dia begitu intensnya berdoa, bahkan sampai berkucuran air matanya, bahkan di tengah malam, sebagaimana orang-orang sebagian menyatakan, saya mau berdoa semalam suntuk dan lain sebagainya. Kenapa masih banyak orang yang ragu dalam hidupnya? Saya selalu katakan, karena memang orang selalu mengatoi yang bukan bagiannya. Hana
Di dalam doanya, sekalipun dia menangis, sekalipun dia berkomat kamit, sekalipun ada orang yaitu Malim Imam Eli yang menyatakan engkau mabuk, keluar dari mabuk, move on dan lain sebagainya, tapi dia menjawab, saya bukan perempuan sundal, saya bukan perempuan yang tidak benar, tapi saya berdoa kepada Tuhan, saya menyerahkan hidupku kepada Tuhan, benar-benar menyerahkan hidupnya kepada Tuhan. Dan setelah berdoa, apa yang dia lakukan? Sebelum berdoa dia begitu sedihnya wajahnya, dia begitu tertunduknya dia begitu malu melihat dirinya yang tidak sempurna. Di dalam doa dia menangis, dia menyerahkan hidupnya kepada Tuhan, dia memohon apapun yang dia inginkan untuk dijawab oleh Tuhan. Setelah berdoa, apa yang terjadi Bapak Ibu Saudara-saudara? Dia tidak ragu, karena dia melakukan bagiannya. Tuhan memerintahkan kita melakukan bagian kita. Berdoalah kepadaku, serahkan segala kekhawatiranmu kepadaku, maka aku, Mazmur 50 ayat 14. Coba kita buka Mazmur 50. Di sana sangat jelas bagian manusia itu mana, bagian Allah itu mana. Mazmur 50 ayat yang ke-15. Kita sama-sama membaca Bapak Ibu Saudara-saudara. 2-3 ya. Berserulah kepadaku pada waktu kesesakan. Stop. Itu adalah bagian kita. Itu bagianmu Bapak Ibu Saudara-saudara, itu bagian saya. Di luar itu, tunggu dulu. Oke, frase yang kedua, 2-3 ya. Aku akan meluputkan engkau dan engkau akan memuliakan aku. Aku akan meluputkan engkau, itu adalah bagian Allah. Jangan dipikirkan bagian Allah, karena kita tidak akan mampu. Sering kita ragu akan doa-doa kita karena kita selalu memikirkan bagian Allah. Kita berdoa terhadap orang yang sakit, kita berdoa terhadap rencana dan cita-cita anak-anak kita. Setelah kita berdoa, dikabulkan enggak ya? Kita berdoa terhadap orang-orang sakit yang mungkin sudah sekarat dan lain sebagainya. Di dalam doa kita memohon dengan begitu sangat kepada Tuhan, sembuhkan ya Tuhan, berikan kekuatan, berikan kuasamu, berikan mujizatmu dan lain sebagainya. Setelah kita keluar dari ruang ICU, ada banyak orang yang bertanya, bagaimana si Anu itu mati namanya? Apa itu? Mati hidupnya manusia bukan urusan manusia, tetapi urusan Tuhan. Urusan manusia adalah bagaimana menghantarkan iman percaya orang yang sakit itu, orang yang berdoa itu kepada Tuhan. Bagaimana Hana, apa yang diekspresikannya, apa yang ditunjukkannya. Setelah dia berdoa, mukanya tidak lagi sedih, dia mau makan. Itu gambaran orang-orang yang telah lepas dari rantai pengikat yang senantiasa mengikat batinnya. Itu tadi ayat yang terakhir Bapak Ibu Saudara-saudara. Ayat yang ke-18. Sesudah itu berkatalah perempuan itu, biarlah hambamu ini mendapat belas kasihan daripadamu. Biarlah hambamu ini mendapat belas kasihan daripada Tuhan. Artinya aku berjuang dan aku berusaha, aku meminta dan memohon kepada Tuhan sepenuhnya. Atas apa yang aku minta terserah Engkau Tuhan. Engkau yang memberikan, Engkau yang mengabulkan. Tugasku sudah kulakukan dan kulaksanakan. Lalu keluarlah perempuan itu, ia mau makan. Ia mau makan dan mukanya tidak muram lagi. Kalau dikatakan ia mau makan, itu dalam konteks sebelum dia berdoa, Hana tidak mau makan bersama-sama dengan suaminya dan orang-orang yang ada di sekitarnya, karena dia berat hati, karena jiwanya tertutup. Dia mau berkomunikasi dengan Tuhan.
Jadi ada sesuatu yang terjadi setelah kita berdoa. Tidak sama Bapak Ibu Saudara-saudara. Tidak sama. Dan dalam firman Tuhan ini, sekalipun Yohanes mengalami banyak tantangan dan cobaan, oleh karena ajaran-ajaran yang beredar pada saat itu, dia menyerahkan hidupnya. Saya harus menjadi seorang pemenang. Pemenang yang bagaimana? Dapat memenangkan jiwaku, dapat memenangkan jiwa banyak orang. Kita harus menjadi pemenang. Karena Allah menyatakan engkau tidak akan menjadi ekor, tetapi engkau harus menjadi seorang kepala. Kepala bagi hidupmu, kepala bagi kelompok-kelompok kecil, kepala bagi keluarga, bagi komunitas-komunitas yang didirikan, yang dilandaskan di dalam firman Tuhan. Menjadi pemenang yang mampu mengalahkan dunia, tak kala kita mengalahkan rupa-rupa dunia dan melandaskan Yesus anak Allah sebagai satu-satunya dasar dan sumber kehidupan kita. Menjadi pemenang juga tak kalah rencana Allah kita biarkan dan kita izinkan terjadi dalam perjalanan hidup kita. Sekalipun kita merasakan dan melihat banyak tantangan, banyak kerikil-kerikil, tapi mari kita biarkan dan izinkan rencana Tuhan. Terkadang kita susah untuk menelisik rencana Tuhan, tapi ketika kita menyerahkan hidup kita, saya yakin di bagian manapun hidup kita pasti akan menjadi bagian daripada rencana Tuhan. Menjadi pemenang tak kala kita meyakini bahwa rencana Tuhan lebih indah dari apa yang boleh kita rasakan dan nikmati saat ini. Biarlah rencana Tuhan lebih indah. Kita akan menjadi pemenang jika kita senantiasa dalam hidup kita mampu dan sanggup menyatakan bahwa Yesus adalah anak Allah. Bukan hanya dalam rumusan kata-kata, tetapi dalam rangkaian perbuatan-perbuatan. Sehingga doa, iman, dan kasih itu tidak menjadi sesuatu yang abstrak, tetapi yang konkret. Mari kita konkretkan iman percaya kita dalam aksi-aksi yang bisa kita lakukan dalam hidup kita. Dan kepada kita diberikan karunia-karunia yang berbeda-beda untuk kita wujud nyatakan melalui karunia yang diberikan oleh Tuhan itu. Tuhan mau dikenal dan dinyatakan dalam hidup kita. Mari kita berangkat. Mari kita nyatakan dalam hidup kita sejauh mana Tuhan itu sungguh-sungguh mengasihi kita. Mari kita latih hidup kita di dalam doa, dan mari kita senantiasa berdoa atas apa yang kita kehendaki kepada Tuhan. Ephorus Justin Sihombing almarhum menyatakan, doakanlah pekerjaanmu dan kerjakanlah doamu, supaya itu nyata. Martin Luther menyatakan, ora et labora, bekerja dan berdoalah. Jangan hanya berdoa saja, tetapi bekerja juga. Jangan hanya bekerja, tetapi teduhkan jiwamu, hatimu, dan senantiasa hidup bersama-sama dengan Tuhan. Rogate, berdoa, dan doa orang beriman melalui Yakobus pasal 5 ayat 16 sangat besar kuasanya. Mari kita nantikan kuasa Tuhan yang bagaimana yang kita mau terima, maka latihlah dirimu beribadah. Amin. Kita berdoa. Allah Bapa di dalam kerajaan surga, puji, hormat, dan sembah kami haturkan kehadirat-Mu yang maha kudus. Saat ini kini di dalam rumah-Mu yang kudus ini Engkau persekutukan kami dengan kuasa Roh Kudus-Mu. Engkau penuhi kami dengan kuasa-Mu di dalam firman,
di dalam ketetapan-ketetapan yang hendak kami lakukan di dalam hidup kami. Engkau dengan segala rahmat dan karunia-Mu menanamkan iman percaya di dalam hidup kami. Kami tidak hanya menerima pemahaman dan paham tentang iman itu, tetapi juga Engkau menghendaki bagaimana iman percaya itu harus dinyatakan di dalam hidup kami. Di saat-saat tertentu kami mungkin alpa akan bagaimana kami melakukan dan mengimplementasikan iman percaya itu. Namun pada hari ini, di dalam perayaan ibadah minggu yang dilandaskan di dalam satu nama Minggu Rogate, kami diajar dan diutus untuk hidup di dalam doa dan untuk menyatakan doa-doa kami di dalam implementasi kehidupan kami sehari-hari. Sertai kami Bapa, penuhi kami dengan kuasa Roh Kudus-Mu, agar Engkau di dalam kuasa-Mu memenuhi hidup kami, memenuhi jiwa kami, dan kami mampu untuk menyatakan bahwa diri kami menjadi pemenang, memenangkan segala perkara bersama Tuhan, bersama kasih-Mu. Kami akan mewujud nyatakan pribadi-pribadi Kristiani kami menjadi orang-orang percaya, orang-orang yang mengikut Tuhan dengan melakukan segala ketetapan-ketetapan Tuhan, bukan hanya sebatas mengasihi Tuhan, tetapi mengasihi sesama manusia juga. Bukan hanya beriman kepada Tuhan, tetapi mewujudkan iman percaya kami di dalam kasih, di dalam perbuatan kami sehari-hari. Bapa di sorga, banyak hal yang kami mohon kepada Tuhan. Biarlah Tuhan yang mengajar kami untuk memohon, biarlah Tuhan yang mengajar kami untuk meminta kepada Tuhan. Dan ajar juga kami Bapa untuk meneduhkan hati kami, untuk meletakkan hati kami di bawah kuasa Tuhan, bahwa apa yang Tuhan perintahkan untuk kami lakukan, biarlah itu boleh kami lakukan di dalam iman percaya kami. Dan kami senantiasa menanti, menunggu, berharap akan penggenapan kasih itu yang daripada Tuhan. Karena begitu besar kasih-Mu kepada kami, sehingga Kau menjadikan kami bagaikan biji mata-Mu. Kasih itu ya Bapa yang kami pegang hingga pada saat ini. Dan kami yakin dan percaya Engkau tidak akan membiarkan kami untuk berjalan sendiri, untuk menghadapi pergumulan dan tantangan sendiri. Terutama saudara-saudara kami yang dalam sakit penyakit pada saat ini, Engkau tahirkan mereka Bapa, Engkau jamah, Engkau berkati, Engkau urapi obat makanan menjadi alat kesembuhan bagi mereka. Kami juga berdoa buat segala pergumulan yang kami hadapi, yang jemaat-Mu hadapi pada saat ini. Mari Engkau senantiasa menyertai mereka di dalam doa dan permohonan setiap jemaat-Mu. Mari Engkau Bapa lihat, mari Engkau Bapa nyatakan kasih setia-Mu. Karena kami yakin dan percaya Tuhan akan bertindak terhadap setiap doa dan permohonan yang disampaikan, yang dilantunkan kepada Tuhan dengan permohonan, dengan hikmah, dengan dasar iman percaya. Terima kasih Bapa. Kami senantiasa menanti kuasa dan kasih-Mu yang akan Engkau nyatakan dalam hidup kami. Sebentar kami akan pulang dari rumah-Mu yang kudus ini. Berkati kami, sertai kami, berangkatkan kami, dan berikan hikmah kebijaksanaan bagi kami untuk menyatakan buah daripada persekutuan kami ini di dalam perbuatan-perbuatan kami setiap saat. Terima kasih Bapa. Hanya di dalam Yesus Kristus kami berdoa dan mengucap syukur kepada Bapa di dalam sorga. Amin. Kita menyerahkan persembahan kita sambil menyanyikan Kidung Jemaat 457.
jemaat kami untuk bangkit berdiri. Marilah kita berdoa untuk menyerahkan persembahan kita kepada Tuhan. Ya Allah Bapa kami yang di sorga, kami mengaku bahwa Tuhan adalah sumber dari segala karunia yang melimpah dalam kehidupan kami masing-masing. Sebahagian daripada karunia itu kami serahkan kembali sebagai persembahan kepada Tuhan. Terimalah dan berkatilah persembahan umat-Mu ini, agar dapat kami pergunakan untuk pekerjaan dan pelayanan kerajaan Tuhan di dunia ini. Bukalah hati kami untuk mengenal betapa banyak berkat dan karunia yang kami peroleh dari Tuhan, supaya kami senantiasa bersyukur kepadamu di dalam nama Yesus Kristus Tuhan kami. Amin. Bapa kami yang di sorga, dikuduskanlah namamu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di sorga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga telah mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Karena Engkau punya kerajaan dan kekuasaan dan kemuliaan Terimalah berkat Tuhan dan pulanglah dengan sejahtera. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajah-Nya dan memberi engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera. Shalom, selamat hari Minggu Bapak Ibu Saudara-saudara sekalian. Tuhan memberkati. Horas.
Tuhan.